Halo guys, di video kali ini sesuai request dari seseorang mengenai asal-usul manik penelan surgawi. Mengapa memilih Wang Lin sebagai tuannya? Ada sesuatu yang mengerikan di baliknya sampai Wang Ling dan jiwa Lim Wan dianggap sebagai pionnya saja, bahkan Tian Yunzi. Baiklah, mari kita langsung ke topik utamanya dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe. Pertama-tama, dari manakah asal-usul manik penelan surgawi? Ratusan juta tahun yang lalu, di salah satu dunia di luasnya alam semesta, terdapat sebuah pohon kuno raksasa. Selain itu juga terdapat 9 benua raksasa dengan 9 kupu-kupu raksasa berukuran beberapa galaksi, sebagai roh dari 9 benua. Pohon itu merupakan sumber kehidupan di dunia tersebut. Suatu hari, seorang kultivator yang sangat kuat datang, bernama Kaisar Xuanzang. Tingkat kultivasinya di akhir heaven trampling dengan dao keilahian. Seorang tokoh penting dalam novel lain dari penulis novel Radege Immortal. Xuanzang memiliki tubuh raksasa yang jika disamakan dengan 9 kupu-kupu raksasa, mereka seperti kupu-kupu biasanya. Tujuan kedatangan Xuanzang adalah untuk mengambil pohon kuno raksasa. Namun kultivator yang sangat kuat dari sana mencoba menghentikannya, sehingga pertempuran dahsyat dan tak terbayangkan pecah, sehingga dunia itu akhirnya hancur. Pada akhirnya Xuanzang menang dan mendapatkan pohon kuno, tapi dia juga terluka parah. Bahkan pohon kuno rusak dan 9 kupu-kupu melarikan diri ke alam semesta. Karena Xuanzang menolak untuk mati, dia memetik 9 buah pohon kuno menjadi mutiara dan membuat benang dari sebuah galaksi untuk mengikat ke 9 mutiara, untuk menyerap 9 kupu-kupu dan 9 roh kupu-kupu yang lahir dari mereka. Xuanzang kemudian memulai pencarian kupu-kupu di alam semesta dengan mengendarai kompas raksasa. Setelah jutaan tahun, Xuanzang berhasil menyerap 9 kupu-kupu dan rohnya. Tapi kupu-kupu ketujuh sekarat dan berhasil melahirkan kultivator kuat bernama Su Ming. Ketika Xuanzang menemukan dan selesai menyerap kupu-kupu ketujuh, dia menyadari bahwa roh ketujuh tidak ada. Roh ketujuh ternyata adalah seekor bangau botak pengikut Su Ming. Xuanzang yang sadar langsung menyerang keduanya. Lalu terjadilah pertempuran sengit dan dahsyat di angkasa. Bangau botak hendak mengorbankan dirinya agar Su Ming bisa melarikan diri. Namun Su Ming menolak. Dia segera membentuk sebuah pusaran dan melemparkan bangau botak menuju semesta lain. Setelah Su Ming mengalahkan Xuanzang, dia melepaskan 9 mutiara dari benang galaksi dan menghidupkan kembali kupu-kupu di dalamnya. Mutiara ketujuh disimpan karena terdapat jejak bangau botak dan mulai mencarinya. Namun setelah ratusan juta tahun dia tidak menemukannya dan masa hidupnya hampir berakhir. Sebelum kematiannya, Su Ming meminta temannya untuk mencari bangau botak. Dia melepaskan mutiara ketujuh dan kompas raksasa menyatu sehingga menuju dunia tempat bangau botak berada. Jutaan tahun kemudian, dia menemukan bangau botak kehilangan ingatannya. Akhirnya bangau botak menyatu dengan kompas menjadi roh harta karun kompas. Kemudian seorang pemuda meminjam harta karun tersebut untuk menghidupkan kembali seseorang, tapi gagal terus. Lalu dia merusak kompas agar roh harta karun kompas dan sebuah mutiara keluar. Mutiara itulah yang disebut manik penelan surgawi, dan rohnya adalah bangau botak yang kita ketahui sekarang adalah Tian Yunzi. Banyak orang penasaran apa saja kegunaan dari manik penelan surgawi. Kekuatan sejati manik penelan surgawi lebih dari sekedar meningkatkan kecepatan kultivasi. Manik penelan surgawi ini juga dapat memanipulasi waktu, melahap roh dunia, dan bahkan menemukan reinkarnasi.
Kemampuan ini bergantung pada konvergensi 5 elemen dan integrasi prinsip hidup dan mati. Namun di antara banyak individu berbakat di 3 alam, mengapa hanya Wang Ling yang berhasil dipilihnya? Jawabannya terletak pada sifat Wang Ling yang tidak terampil dan tidak jenius. Dia memiliki bakat biasa, tetapi kondisi ekstrimnya mendorongnya ke ambang hidup dan mati. Dia menanggung pengkhianatan berulang kali, rasa sakit dan mumpuk sifat kejam yang bahkan ditakuti oleh monster veteran. Lebih penting lagi, obsesinya untuk membangkitkan Limuan bertepatan dengan misi orang itu. Agenda dan plot dari Mutiara Penelan Surgawi untuk membalikkan kuasalitas. Sebagai contoh paling sederhana, atribut air manik penelan surgawi merupakan persyaratan untuk aktivasinya, yang mengharuskan pemiliknya untuk melepaskan kehendak yang melampaui hidup dan mati dalam keadaan putus asa. Sebagai contoh, ketika Wang Ling memahami kesadaran ilahi tertinggi, dia secara paksa menggunakan tubuh fananya untuk melawan hukum langit, sehingga sepenuhnya menguasai keterampilan menyimpang ini. Kegilaan ini yang mempertaruhkan nyawanya justru memicu mekanisme pengenalan utama manik penelan surgawi. Di sisi lain, mereka yang disebut jenius atau pengecut atau dilindungi oleh sekte tidak akan pernah mampu menghadapi ujian yang menghancurkan diri seperti Wang Ling. Menilik kembali bagaimana Wang Ling mendapatkan manik penelan surgawi itu bukanlah suatu kebetulan. Pertama, takdir si Tunan adalah lapisan pertama dari rencana orang tersebut. Sebagai putra burung vermilion, perjuangannya untuk mendapatkan manik penelan surgawi sangat penuh perjuangan, bahkan menghancurkan tubuh fisiknya, memaksanya bersembunyi di dalam mutiara tersebut. Dan akhirnya manik itu jatuh ke dunia fana yang menuntun Wang Ling ke jalan menuju immortal. Yang lebih mencengangkan lagi, pemilik manik penelan surgawi sebelumnya, yaitu Mai Seng, telah meletakkan dasar bagi kedatangan Wang Ling ke surga. Mai Seng dikenal sebagai penguasa legendaris dari dunia paralel yang menguasai hukum kepunahan dan merupakan ancaman besar bagi tokoh utama Wang Ling. Mai Seng dianggap sebagai salah satu kultivator terkuat, menyaingi Wang Ling dan Lu Mou di jalan kehancurannya. Setelah naik ke surga, Wang Ling sengaja melakukan perjalanan kembali ke zaman kuno dan secara pribadi melemparkan manik penelan surgawi ke masa depan, sehingga menciptakan lingkaran waktu tertutup di mana dia menghadiahkan mutiara tersebut kepada dirinya sendiri. Dalang sebenarnya di balik semua ini adalah Kaisar Xuanzang. Untuk menghidupkan kembali dirinya, dia memanfaatkan kemampuan mutiara penelan surgawi untuk menyerap roh-roh dunia, dengan paksa menyatukan sisa jiwa Tian Yunzi si bangau botak dengan roh dunia, sehingga menjadikannya pion dalam rencana jahatnya, yaitu Wang Ling. Kemudian proses pengumpulan 5 elemen oleh Wang Ling dengan sempurna memenuhi syarat bagi manik penelan surgawi untuk melahap roh-roh dunia 5 elemen. Bahkan obsesi Wang Ling untuk melawan upaya Dao surgawi membangkitkan Limuan tereksploitasi sepenuhnya. Setelah jiwa yang baru lahir Limuan terserap ke dalam manik penelan surgawi, jiwanya menjadi kunci untuk mengaktifkan dao kehidupan dan kematian di dalamnya. Contohnya ketika Wang Ling memperoleh atribut bumi, manik penelan surgawi tiba-tiba melahap energi spiritual seluruh tanah leluhur keturunan abadi terbengkalai. Meskipun tampak tidak disengaja, hal ini sebenarnya merupakan hasil dari rencana Xuanzang melalui pecahan jiwa bangau botak yang memanipulasi Tian Yunzi untuk sengaja membocorkan kode rahasia keturunan abadi kepada musuh-musuh Wang Ling, sehingga memaksanya ke dalam bahaya. Lebih lanjut, Wang Ling meyakini bahwa dia menggunakan manik penelan surgawi untuk membangkitkan kekasihnya.
tidak menyadari bahwa saat jiwa yang baru lahir Limuan terserap oleh mutiara, jiwanya telah menjadi tumbal bagi kebangkitan Xuanzang. Ini adalah langkah paling berbahaya dalam permainan caturnya, mengubah harta milik Wang Ling yang paling berharga menjadi rantai sebab akibat yang mengikatnya. Namun Xuanzang meremehkan kekejaman Wang Ling. Seiring Wang Ling terus menaikkan puncak kultivasi, dia bukan lagi pion yang bisa dimanipulasi. Misalnya saat mengekstrak tulang pengamat bulan di wilayah bintang Lautian, Wang Ling menyadari ketidaknormalan dalam cara manik penelan surgawi menyerap energi logamnya. Dia diam-diam menggunakan teknik dao mimpi untuk menyimpulkan situasi, hanya untuk menemukan bahwa hubungan sebab akibatnya sendiri telah diubah secara paksa. Lebih lanjut ketika menghadapi dao surgawi yang menekan jiwa yang baru lahir Limuan, dia menyatukan dirinya dengan klonnya, menggunakan prinsip-prinsip gulungan kehidupan dan kematian yang tak tergoyahkan untuk tidak hanya melindungi orang yang dicintainya, tetapi juga mempercepat pengakuan manik penelan surgawi kepada tuannya. Karena senjata ajaib ini hanya untuk tunduk kepada mereka yang berani menentang dao surgawi. Yang lebih penting, kondisi kultivasi Wang Ling yang paling tinggi justru merupakan variabel yang menghancurkan rencana jahat Xuanzang. Kekuatan distributif yang dihasilkan oleh kondisi ini memungkinkannya untuk secara paksa memutuskan kehendak Kaisar Xuanzang yang masih tersisa dari dalam manik. Oleh karena itu, ketika 5 elemen mencapai kesempurnaan dan roh mutiara mengenali pemiliknya, Wang Ling melahap kekuatan roh alam di dalamnya, mengubah manik dari alat untuk membangkitkan Xuanzang menjadi fondasi untuk langkah ketiga Wang Ling sendiri. Dengan demikian, Xuanzang menjadi batu loncatan, dan Wang Ling yang asli mulai 1300 tahun pembantaian, bahkan telah menepa sebab dan akibat lebih mengerikan daripada manik itu sendiri. Rencana awal Xuanzang adalah agar Wang Ling mengumpulkan 5 elemen dan terlahir kembali dengan menguasai tubuh Wang Ling. Namun dia tidak pernah mengantisipasi bahwa dalam reinkarnasinya yang bagaikan mimpi, Wang Ling telah mengikat jiwa Limuan ke alam pamungkasnya sendiri. Oleh karena itu, ketika Zhang Wan mencoba melahap jiwa Wang Ling, kekuatan alam pamungkas terkikis kembali di sepanjang garis kasual, menyebabkan jiwa Xuanzang yang tersisa di dalam jiwa yang baru lahir Limuan. Taktik ini menggunakan cinta sebagai penjara. Ini sepenuhnya membalikan prediksi semua orang yang berkomplot melawannya. Seperti yang kemudian diratapi si Tunan. Bahkan orang gila itu yang harus ditakuti, yang menakutkan adalah obsesi yang dipendam oleh orang gila ini, yaitu Wang Ling, yang lebih kuat daripada jalan surgawi. Baiklah, itu saja tentang asal-usul manik penelan surgawi, dan dijelaskan lebih jauh lagi akan sangat panjang. Dan jika ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih banyak.